Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal, segmen dimana saya merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir ini, dengan harapan teman-teman bisa selalu update dengan berita-berita Arsenal tanpa harus cari beritanya ke sana kemari. Cuman ini karena sedang jendela transfer ya, jadi ini saya untuk di sepekan Arsenal ini membatasi untuk masalah gosip. Untuk masalah gosip, saya pindah di segmen heboh transfer ya selama jendela transfer ini. Jadi nanti begitu jendela transfer sudah ditutup, mungkin kita gosip-gosip akan kita kembalikan lagi ke sepekan Arsenal karena sekarang ini gosipnya banyak banget gitu ya. Jadi saya pisahin di segmen sendiri gitu ya. Dan dengan segmen heboh transfer saya juga lebih bisa taruh beritanya kapan aja gitu. Jadi nggak harus nunggu hari Sabtu gitu ya. Untuk teman-teman juga yang mungkin baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan mulai di berita pertama kita ya. Ini IPL kemarin kita terjegal ya oleh spesialis seri Brighton. Kita menjadi korban ke-10-nya Brighton gitu. Memang ini kemarin kita kehilangan. Jadi ini pertandingan pertama di mana kita kehilangan Saka. Ya, Saka operasi, ini pertandingan pertama kita tanpa Saka ya. eh Lalu juga Jurien Timber kena kartu, akumulasi kartu gitu. Jadi kemarin kita juga bermain tanpa ada back kanan yang tidak ada pemain yang memang posisinya sebagai full back kanan ya. Timber cedera, Timber akumulasi kartu, Ben White cedera, Tomiyasu cedera. Jadi ini eh, kemarin kita terpaksa sekali lagi memainkan Thomas Partey sebagai bek kanan. Lalu juga sepertinya Arteta mencoba melakukan rotasi ya. Jorginho dilakukan ditaruh di midfield kanan gitu. Dan ya Nwaneri ini ternyata bisa step up dan mencetak gol. Sayang sekali Nwaneri lalu di babak kedua ditarik. Saya pikir pertama itu adalah karena dia dirotasi karena kartu kuning, takut kena kartu merah. Ternyata setelah pertandingan dikonfirmasi ini ternyata Nwaneri cedera gitu kan. Ini kan berabe lagi ya, kita sekarang tanpa winger kanan ya. Jadi saat ini kita tidak punya winger kanan ya. Saka cedera, Nwaneri cedera, Sterling cedera gitu. Jadi ini benar-benar pertandingan yang apa ya, menyebalkan gitu ya. Lalu ditutup dengan penalti yang menurut saya ya setengah kontroversial, tapi ya saya juga bisa ngelihat itu kalau dianggap sebagai penalti menurut saya ya eh masih masih masuk akal gitu ya, 50-50 sih ya. Jadi sama kalau pemain melakukan tackle-nya terlambat, kan kena penalti. Nah, ini mau melakukan header membuang bola gitu ya Saliba, tapi agak terlambat dan kena kepala orang gitu kan. Jadi kena pemain Brighton ya, penalti karena terjadinya di kotak penalti. Dan jadilah satu sama gitu ya. Ya ini pertandingan yang menurut saya agak cukup membuat frustasi. Tapi di saat yang sama saya juga melihat Arsenal ini minim sekali membuat peluang gitu ya. Jadi kesulitan menciptakan peluang karena berhasil di apa, bukan berhasil sih, midfield kita kemarin mainnya jelek. Di pertandingan ini saya bilang midfield kita permainannya nggak bagus sehingga bola itu jarang sampai ke depan gitu. Jadi kesulitan bagi para penyerang kita untuk menciptakan gol karena memang tidak ada bola sampai ke depan gitu ya. Jadi ini menurut saya eh, pertandingan yang sangat bikin frustasi. Udah satu-satunya pemain yang step up cedera gitu kan. eh, Lalu juga midfieldnya nggak karuan gitu ya. Jadi ya gitulah. Teman-teman kalau mau nonton review komplitnya, saya ada videonya, silahkan ditonton ya di review komplitnya.
Next, ini juga berita pertandingan lagi. Kemarin kita kalah ya 0-2 di leg pertama Carabao Cup semifinal. Eh, dan ini akan sangat mempersulit kita di leg kedua ya, karena leg kedua akan berlangsung di Saint James Park dan mereka tinggal bermain bertahan gitu. Jadi ini akan sangat kesulitan bagi Arsenal. Tapi menurut saya kemarin ini berbeda tadi ya dengan pertandingan Brighton, di mana menurut saya masalahnya adalah di midfield. Nah, di pertandingan ini masalahnya adalah di lini penyerang. Lini penyerang kita kemarin amburadul banget ya. Harusnya menurut saya ada 4 kesempatan emas itu, Timber, Havertz, lalu juga siapa, Martinelli, lalu juga ada Trossard kalau nggak salah ya. Dan itu nggak ada yang jadi gol. Menurut saya seminimal minimalnya harusnya paling nggak ada 2 gol lah. Harusnya bisa 2 sama seminimal minimalnya gitu ya. Berbeda dengan Newcastle yang dengan kesempatan minimal Alexander Isak bisa memanfaatkan dengan baik dan menciptakan 1 gol dan 1 assist Isak. Jadi ya, ini menurut saya kemarin ini menunjukkan banget ya, Isak ini menunjukkan kepada pemain Arsenal, ini loh penyerang, ini loh striker gitu. Jadi kemarin menurut saya striker Arsenal, bukan hanya striker lah, lini serang kita, Trossard, Havertz, lalu Martinelli gitu ya. Ini benar-benar tidak apa ya, nggak step up gitu loh. Lalu ditambah lagi Odegaard juga ya kemarin membiarkan Alexander Isak untuk bebas di kotak penalti Arsenal, di mana dia waktu itu harusnya adalah satu-satunya pemain yang paling dekat dan harusnya dia marking si Isak ini, tapi malah dibiarkan gitu ya, sehingga itu terjadi gol pertama gitu. Jadi ya ini menurut saya juga ya mau gimana lah gitu ya. Masih ada leg kedua, tapi menurut saya ini leg kedua akan sangat berat gitu ya. Ya, apa mau dikata, sudah terjadi ya, kita harus lihat nanti pertandingan selanjutnya bagaimana kita akan bermain gitu ya. Oke, next, di berita selanjutnya ini untuk Piala FA ya. Jadi untuk Piala FA ini Arsenal nanti akan memakai seragam putih ya. Ini seragam putih ini untuk teman-teman yang nggak tahu, ini adalah kampanye CSR-nya Arsenal ya. CSR ini adalah Corporate Social Responsibility. Ini untuk kampanye untuk awareness ya terhadap maraknya kriminalitas, penusukan di London ya. Jadi ini mungkin mirip kalau di kita ini kriminalitas begal ya, yang saat ini juga masih marak. Jadi ini begal di sana. Kalau di sini kita mainnya bacok-bacokan gitu kan, pakai pakai parang, pakai golok. Nah, kalau di sana tusuk-tusukan pakai pisau gitu ya. Jadi ini apa ya, kriminalitas begal ini juga sangat sangat apa ya, sangat marak di sana gitu. Dan ini usaha Arsenal untuk meningkatkan awareness terhadap kriminalitas ini dan bagaimana masyarakat bisa membantu. Arsenal sendiri juga ini dengan kampanye ini tujuannya ya meningkatkan apa ya, komunitas-komunitas gitu ya, komunitas-komunitas di kota London, supaya ini anak-anak muda ini bisa lebih ada outletnya lah ya, untuk mereka mengeluarkan semangat muda mereka di arah yang positif gitu ya. Jadi ini makanya ini kampanyenya namanya kampanye No More Red. Jadi makanya besok kita pakai seragamnya yang nggak ada warna merahnya, kita pakainya full putih besoknya ini. Dan seragam yang untuk player issue ini sama sekali tidak dijual ya. Jadi yang player issue ini tidak dijual, itu
warnanya benar-benar putih. Jadi nanti kelihatan nggak kalau yang di foto ini kan ada untuk tulisannya hitam dan logo-logonya hitam gitu ya. Nanti yang dipakai itu biasanya nanti yang benar-benar putih. Jadi cuma nanti beda 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 saturasi putihnya ya. Itu dan ya menurut saya ini sebenarnya seragamnya bagus sih, cuman apa ya? Ini kita kalau main pakai ini biasanya kalahan gitu loh. Dimana saat ini kita butuh menang. Jadi mohon maaf ya London. Saya mungkin sebagai fans yang bukan berasal dari London, saya merasa mending kita pakai yang merah aja ya. Tapi ya sudahlah. Ini kan demi demi tujuan baik ya. Saya rasa ya yang di atas juga melihat ini demi tujuan baik, Mas. Ya ini tinggal permainannya aja lah ya. Permainannya aja yang pede, yang bagus gitu. Semoga sih seragam putih ini kali ini bisa membawa berkah buat kita ya. Next untuk berita selanjutnya ini udah kita ngomong untuk transfer ya. Ini Marquinhos ya, yang kemarin Desember loannya selesai. Jadi di Brazil ini kan kalau Liga Brazil itu liganya adalah dari Januari sampai Desember. Nah ini Marquinhos ini kemarin dari Fluminense lalu dikembalikan. Jadi kemarin kita pinjamkan ke Fluminense ini dengan opsi beli, dan opsi beli ini tidak diaktifasi oleh Fluminense ya, karena Fluminense itu kalau nggak salah 3-4 bulan terakhir itu melakukan pergantian pelatih ya, di mana pelatih yang baru ini nggak terlalu srek dengan Marquinhos gitu. Jadi setelah pergantian pelatih baru, Marquinhos ini jarang dipakai. Nah, pelatihnya yang lama itu direkrut sama Cruzeiro. Nah, ini makanya Cruzeiro lalu mau pinjem lagi karena pelatihnya ini kayaknya srek nih sama Marquinhos. Cuman ini nanti bukan cuman sorry, dan ini nanti apa namanya, struktur peminjamannya berbeda ya dengan yang Fluminense, di mana yang di Fluminense itu adalah opsi beli. Nah di Cruzeiro ini apa namanya, klausulnya adalah wajib beli gitu. Jadi ya nanti kita lihat bagaimana. Tapi saya rasa juga jangan berharap ada nilai transfer yang gede ya. Saya rasa bisa balik modal 3,5 juta pound sterling saat kita beli gitu ya, itu udah cukup bagus gitu ya. Jadi ya Marquinhos ini ke Cruzeiro, saya sih mendoakan semoga sukses ya di Cruzeiro, semoga karirnya juga terus menanjak gitu ya. Sayang sekali memang di Arsenal ternyata tidak karirnya tidak berkembang gitu ya. Oke, next berita selanjutnya ini ya, ini untuk Leandro Trossard ya, yang Trossard ini kemarin menolak penawaran perpanjangan kontrak dari Arsenal. Trossard ini kontraknya akan berakhir di 2026 ya. Jadi kontraknya akan berakhir di 2026 dan seperti biasa di Arsenal untuk pemain yang usianya udah di atas 30 tahun itu perpanjangan kontrak itu paling ditambah perpanjangan 1 tahun. Jadi dengan total total kontrak itu biasanya tidak lebih dari 3 tahun dari teken kontraknya yang baru. Jadi dari teken kontrak yang baru, kalau umurnya udah 30 tahun itu biasanya nggak akan lebih dari 3 tahun. Jadi kalau kita anggap Trossard ini tanda tangan kontrak, ini berarti kontraknya hanya akan hanya akan berjalan 2 tahun ya, sampai 2027 gitu. Ya tentu dengan adanya kenaikan gaji. Nah, Trossard ini menolak, belum diberitakan alasannya, cuman sih kalau menurut saya kemungkinan adalah dari durasi kontrak gitu ya. Dan juga ya kalau dari saya juga ya Trossard musim ini nggak step up ya. Jadi ya musim ini mungkin musim yang agak kurang kurang optimal bagi Trossard. Mungkin nggak tahu deh, ini ada dia karena di awal musim ini dia kayak suka ngambek gitu ya,
ketika dimasukkan sebagai pemain pengganti gitu. Jadi bukan sebagai starter. Dia kayak menuntut untuk jadi starter gitu loh. Yang menurut saya memang dia kayaknya lebih bisa memberi dampak itu sebagai super sub gitu. Cuman ya ya mau gimana gitu ya. Ya saya rasa sih ini eh, kita mungkin akan menjual Trossard di akhir musim ya. Dan eh, kayaknya dari pemberitaan yang ada ini dari manajemen Arsenal juga kecewa karena Trossard menolak perpanjangan kontrak ini yang ditargetkan harusnya selesai sebelum 2025 dimulai gitu ya. Jadi ya dari saya semoga yang terbaik aja lah bagi Arsenal dan bagi Trossard ya. Kalau memang jalannya harus berpisah ya harus berpisah lah. Saya rasa jasa dia juga sudah cukup bagus ya. Selama 2 musim ini membuat kita bersaing dengan sangat ketat dengan Manchester City. Dan dengan permainan-permainan dia, gol-golnya juga yang seringkali sangat vital ya, sangat penting gitu. Jadi ya kita doakan yang terbaik aja bagi Trossard dan bagi Arsenal. Apakah ini akan ada pembicaraan kontrak kelanjutan yang berikutnya? Dari pemberitaan yang ada kayaknya sih masih akan ada usaha sedikit lagi gitu. Tapi kalau ini ditolak juga kayaknya mungkin akan dilepas ya Trossard di akhir musim ini gitu ya. Oke, itu untuk Trossard. Next, ini untuk berita terakhir kita, Mika Bieret ya yang musim lalu kita jual ke Sturm Graz ini akan pindah ke Monaco. Jadi sudah setuju. Jadi kita kemarin jual dia kalau nggak salah itu sekitar 3,5 atau 4 juta euro ya. Nah ini dijual lagi ke Monaco 10,5 juta euro. Nah, karena kita punya release clause, apa namanya, sell on clause, jadi klausul penjualan lanjutan. Kita ini kecipratan sekitar 1,5 juta euro ya ini untuk penjualan Mika Bieret ini gitu ya. Ya ini menurut saya sih sesuatu yang ya lumayan lah gitu ya dapat duit gitu. Ya dan ya masuk berita juga karena ini kan masih menyangkut ada duitnya ke Arsenal lah ya gitu. Nah ya Mika Bieret ini penyerang yang dulu juga sih digadang-gadang bakal jadi penyerang masa depan Arsenal ya, tapi ya ternyata tidak terlalu apa ya, tidak terlalu memberikan dampak, akhirnya dilepas juga oleh Arsenal. Ya menurut saya sih ya yang terbaik aja lah ya bagi Mika Bieret ya. Karirnya kalau menanjak, kalau dia bisa bagus menurut saya mungkin akan terbuka lagi jalannya ke Arsenal kalau memang mau gitu kan. Kalau memang jodoh gitu ya. Bukan mau, sorry. Kalau memang jodoh gitu ya, mungkin bisa balik lagi kalau karir dia terus menanjak gitu ya. Makin bisa menunjukkan kualitas dia sebagai striker gitu. Ya, itu aja sih berita kita ya untuk sepekan Arsenal kita kali ini. Nggak terlalu banyak, dan tadi yang untuk masalah gosip transfer pemain, saya pindah ke segmen heboh transfer ya, yang bisa muncul setiap hari kalau ada gosip transfer yang menurut saya menarik gitu ya. Kalau untuk yang sudah pasti ya saya juga pasti akan taruh di sepekan Arsenal gitu ya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang udah like, share dan subscribe. Kalau teman-teman ada opini tentang berita-berita tadi, atau mungkin saya ada berita yang selama sepekan ini yang saya kelewatan tadi ya di segmen ini, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.